Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lanjutkan kembali penjelasan saya, yaitu penjelasan terkait hasil pemeriksaan saya terhadap bab 1 dan bab 3 termasuk daftar pustaka. Kemarin memang sudah direvisi, tapi pemeriksaan tidak cukup kita lakukan sekali. Jadi harus dilakukan kembali pemeriksaan supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Kalaupun tidak 100%, ya sekitar 80 atau 90% skripsi ini sudah terarah. Dan hal-hal yang memang seharusnya ada di skripsi ini yang sebelumnya tidak ada dan seharusnya ada, bisa kita munculkan di bab 1 atau bab 3. Begitu juga sejumlah kekeliruan bisa kita kurangi. Ya, seperti itu. Kita langsung saja lihat bab 1. Perhatikan di bab 1, ini ada kalimat istilah hadis maja berasal dari bahasa Aceh yang bermakna serupa dengan pepatah. Nah, ini kata siapa? Apakah kata kamu atau kata para ahli? Kalau ini kata para ahli, sebutkan sumbernya. Karena ini kan pendapat ini. Jadi harus ada sumber untuk menguatkan ini. Mengapa demikian? Karena sejatinya hadis maja dan pepatah ini tidak serupa. Tidak serupa. Ya. Tetapi mungkin ada sebagian ahli yang menyebutkan serupa. Maka kamu sebutkan sumbernya supaya terkesan bahwa ini lebih kuat. Pendapat ini lebih kuat. Kalaupun ini adalah kalimat kamu, hasil dari pemikiran kamu, kamu tetap harus mencari sumber lain yang menjelaskan bahwa atau yang menyebutkan bahwa istilah hadis maja serupa dengan pepatah. Harus ada sumber dari ahli yang memperkuat pendapat ini. Kalau memang ini pendapat kamu. Jadi tidak boleh kita berpendapat sendiri tanpa diperkuat oleh pendapat ahli. Nah, karena ini kan pendapat ini. Begitu ya. Kita lihat berikutnya pada. Pada ini ganti dengan kata dalam. Selanjutnya di sini disebutkan tentang masyarakat tradisional. Ya. Apa maksud tradisional di sini? Kamu jelaskan. Jelaskan. Cara jelaskannya boleh dengan menambahkan seperti ini, yaitu masyarakat yang. Nah, kamu jelaskan. Boleh juga sesudah masyarakat tradisional titik lalu kamu buat. Yang dimaksud dengan masyarakat tradisional dalam kalimat ini ialah. Nah, itu boleh juga seperti itu. Tapi menurut saya lebih praktis seperti ini, yaitu masyarakat yang. Oke, kita lanjut. Di sini kamu sebutkan bahwa orang Aceh menjadikan hadis maja sebagai landasan konsep dalam menata kehidupan bermasyarakat. Apa buktinya? Jadi harus ada bukti ya. Ada bukti bahwa hadis maja ini merupakan landasan konsep. Nah, jadi apa buktinya? Hadis maja merupakan landasan konsep dalam menata kehidupan masyarakat. Buktinya apa? Jelaskan yang sifatnya aplikatif. Jadi jelaskan di sini ya. Nah, di sini sesudah kalimat ini kamu jelaskan di sini. Nah, begitu. Baik. Kita lihat. Jadi tadi sebutkan bukti ya. Apa buktinya bahwa hadis maja ini landasan konsep dalam menata kehidupan. Bukti yang sifatnya memang sudah diterapkan oleh masyarakat.
Itu namanya aplikatif. Kemudian, nah ini ya kalimat ini yang saya blok, ini dibuang saja, tidak perlu. Berikutnya, cara menulis kutipan seperti ini, cara menulis sumber kutipan seperti ini salah. Ya, salah. Ya, kamu lihat lagi lah bagaimana yang benarnya. Ya, lalu penggunaan titik 2 di sini juga salah. Ya, penggunaan titik 2 salah. Ya, pemakaian titik 2 setelah faizin tidak benar. Apa yang benarnya ya kamu lihat apalah. Ya, lihat di buku-buku bagaimana cara yang benar menulis sumber kutipan. Kemudian pada kata memiliki, sesudah kata memiliki tambahkan kata juga. Nah, ya, sesudah kata memiliki tambahkan kata juga. Sehingga memiliki juga jadinya. Ya. Berikutnya, paragraf ini digabungkan dengan paragraf yang di atas. Ya, jadi sesudah hal ini dibuktikan oleh, jadi kamu satukan ini kemari sesudah kalimat ini. Ya, jadi tadi ini kan kalimat ini deskripsi kamu kan tidak ada. Ini saya buat. Artinya ini cara membuat kalimat lanjutan sesudah kalimat ini. Kan tadi saya meminta kamu untuk menjelaskan bukti. Nah, maka kamu buat pengantarnya, kalimat pengantarnya boleh begini. Hal ini dibuktikan oleh. Nah, oleh seperti ini ya dibuat kalimat pengantarnya. Kemudian ini naikkan ke atas menyatu dengan paragraf ini. Ya, begitu ya. Kemudian kalimat ini buang. Ya, dihapus saja, ganti dengan penelitian ini mengkaji. Jadi di sini kalimat ini dihapus saja, ganti dengan penelitian ini mengkaji. Gitu. Berikutnya kata utama ini dibuang. Karena kalau kita menyebut utama berarti dia hanya satu. Sedangkan yang lain tidak ada. Sementara di bawahnya ada beberapa alasan lagi. Maka buang saja kata utama di sini. Jadi alasan peneliti menganalisis. Ya, ini ya, menganalisis ini ganti dengan mengkaji. Kemudian ini ada petik rangkap sebelum makna, kemudian setelah kata biru. Ini dibuang saja. Karena ini bukan judul. Bukan judul, jadi dibuang. Kalau ini dibuang berarti M-nya huruf kecil. Karena dia sudah menyatu dengan yang ini ya, kalimat sebelumnya. Ya, dengan alasan utama peneliti menganalisis. Nah, ini. Jadi M ini huruf kecil, kemudian petik rangkap ini dibuang. Karena dia bukan judul. Kita lihat berikutnya yang terdapat. Yang terdapat ini dibuang saja, mubazir. Begitu juga dengan kata daerah. Kata daerah ini juga dibuang. Ya, mubazir. Kita lihat selanjutnya. Yang bertanda merah dibuang. Huruf D pada kata dengan dikecilkan. Ini yang bertanda merah ini dibuang. Dihapus saja. Sedangkan ini menyatu dengan yang ini. Dengan ini. Jadi letaknya sesudah kata karena ini. Jadi D ini huruf kecil. Nanti. Dia menyatu letaknya sesudah kata karena. Nah, itu ya. Berikutnya dalam.
kata dalam ini juga dibuang, tidak perlu. Jadi langsung menjadi makna hadih maja. Ya. Lalu tambahkan kata ini setelah kata hadih maja. Ini kan ada kata hadih maja, jadi sesudah kata hadih maja tambahkan kata ini sehingga menjadi hadih maja ini. Kita lihat berikutnya yang terkandung dalam. Nah, ini dibuang saja sehingga menjadi makna hadih maja tersebut. Kita lihat selanjutnya. Sesudah kata makna gunakan koma. Mengapa? Karena ada yakni di depan ini. Yakni ini sama dengan yaitu. Ya, kan sudah saya jelaskan kemarin, sebelum kata yaitu gunakan koma. Yakni juga sama ya. Gunakan koma sebelum kata yakni. Kemudian ada kalimat ini makna literal adalah, kemudian makna figuratif adalah. Ini sebutkan sumbernya dari mana. Daerah, kata daerah ini dibuang. Kemudian petik rangkap, ini petik rangkapnya dibuang. Jadi M kecil ya ini nanti. Sesudah petik rangkap ini dibuang. Mengapa? Karena bukan judul. Ya, kita lanjut ke halaman 2. Halaman 2 ini ada salah ketik ya, bermasyarat. Nah, nanti diperbaiki. Lalu mempopulerkan. P seharusnya di sini luluh. Luluh artinya dia hilang, tidak ada lagi. Mengapa dia itu hilang? Karena didekati oleh imbuhan ini. Jadi bukan mempopulerkan, melainkan memopulerkan. Seperti itu. Kita lihat berikutnya yang hampir terlupakan. Ini yang hampir terlupakan ganti dengan kata bermasyarakat saja. Sehingga nanti jadinya dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu. Berikutnya budaya Aceh. Kata budaya Aceh ini silakan diganti dengan ini ya. Nah, ini. Tradisi lisan Aceh yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari budaya Aceh. Ya, sebagai bagian dari budaya Aceh. Ini diganti nanti dengan ini. Tradisi lisan Aceh yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari budaya Aceh. Begitu. Berikutnya, sebelum kata penelitian, ya, kamu tambahkan dengan demikian. Jangan lupa koma. Jadi di sini nanti ya. Nah, dengan demikian, ini berarti P menjadi huruf kecil. Oke ya, seperti itu ya caranya. Lalu petik rangkap, ini dibuang sama dengan di atas tadi. Ini petik rangkap di sini ini dibuang, M-nya menjadi huruf kecil. Oke. Kata dalamnya dibuang sehingga dia langsung menjadi berkontribusi menjaga. Berikutnya Oke. Jadi perhatikan. Jadi untuk Wijana dan Rosmadi ini, sebelum Wijana dan Rosmadi itu kamu buat kalimat ini ya, terkait dengan makna, koma. Jadi dia nanti ada di sini ya. Nah, begitu ya. Nah, ya. Jadi begitu, baru masuk sesudah dibuat terkait dengan makna Wijana dan Rosmadi. Nah, begitu.
itu. Kemudian ini karena kamu mengutip pendapat Mijana dan Rosmadi dalam Suhardi, maka kamu harus buat seperti ini. Dalam, ya, dalam Suhardi. Baik, berikutnya jenis makna. Jenis makna ini dibuang saja, dihapus, ganti dengan nya saja, dan dirapatkan dengan kata mengelompokkan, sehingga nanti jadinya mengelompokkannya. Ya, begitu ya. Kemudian dalam, untuk kata dalam, ya, untuk kelompokkan, untuk kata dalam ini ganti dengan menjadi. Jadi Wijana dan Rusmadi mengelompokkannya menjadi 8 bagian. Nah, begitu ya. Kemudian sebelum kata khair itu tambahkan kalimat senada dengan Suhardi. Ya, jadi begini dia. Ya, di belakang khair ini kamu tambahkan begini. Ya, senada dengan Suhardi. Suhardi yang mana? Yang ini. Jadi kita menggunakan bentuk senada itu untuk menghubungkan antara kalimat sebelumnya dan kalimat yang sesudahnya. Jadi masing-masing kalimat ini saling menguatkan. Makanya kita pakai senada dengan Suhardi. Berikutnya pada kata khair ini khair ini tidak sesuai dengan daftar pustaka. Di sini saya melihat khair satu orang. Tetapi di daftar pustaka khair itu bukan satu orang, dia ada 2. Ini ya, ada 2. Jadi ada Liliana satu lagi. Ya, ada Liliana satu lagi. Maka kalau memang ada 2 penulis, berarti kamu juga harus sebutkan 2 nama penulis di halaman 2 tadi. Di sini ya. Nah, seperti inilah ya. Ini kan 2 penulis. Nah, ini juga sama, berarti dia ada 2 penulis. Ya, coba ditambahkan. Kemudian mengatakan, nah ini mengatakan bahwa. Berikutnya pengucap. Pengucap ini ganti dengan pembicara. Ya, diganti dengan kata pembicara. Berikutnya dalam mengartikan. Dalam mengartikan ini ganti dengan memahami. Ya. Dikarenakan ini tidak baku. Saya sudah pernah menjelaskan. Silakan dilihat kembali video saya sebelumnya. Kemudian kalimat hal ini dikarenakan makna literal dan figuratif menjadi makna yang mendasar dalam sebuah peribahasa. Ini kata siapa? Ya, kata siapa ini? Jadi sebutkan sumbernya. Ya, disebutkan sumbernya. Berikutnya yaitu diganti dengan adalah. Mengapa? Karena kalau kita menggunakan yaitu, kalimat ini tidak berpredikat. Saya sudah pernah menjelaskan bahwa sebuah kalimat itu wajib ada subjek dan predikat. Kalau predikat tidak ada, kalimat itu tidak efektif. Nah, itu ya.
Jadi dalam konteks kalimat ini tidak efektif kalimat ini. Mengapa? Karena kalau kita analisis, contoh makna literal dan makna figuratif ini sebagai subjek. Dalam Hani Baja sebagai keterangan, yaitu pada kata ujun dan prang sebagai keterangan. Kemudian dalam Hadi Maja, pat ujun yang han pirang, pat prang yang han reda. Ini sebagai keterangan juga. Nah, jadi tidak ada predikat. Supaya berpredikat, yaitu ini diganti dengan adalah. Berikutnya, pat ujun yang han pirang, pat prang yang han reda. Ini diapit oleh petik rangkap. Ya, diapit oleh petik rangkap untuk membedakan antara Hadi Maja yang saya blok ini yang tulisannya sudah miring dengan kata Hadi Maja yang tulisannya sudah miring. Kalau kita gabung, terkesan bahwa Hadi Maja ini bagian dari yang ini. Padahal terpisah. Maka untuk membedakan ini diapit oleh petik rangkap. Seperti ini ya. Nah, ini juga begitu nanti. Petik rangkap seperti ini. Ya. Baik. Kemudian ya ini kata reda. Reda ini bahasa Indonesia. Penulisan bahasa Acehnya keliru, bukan seperti ini. Ya. Jadi silakan cek kembali penulisan yang benar untuk kata reda dalam bahasa Aceh. Silakan buka kembali kamus bahasa Aceh ya. Berikutnya ini pirang. Ini pirang atau prang? Ya, pirang atau prang ini karena di sini disebut ujun dan prang. Tetapi di sini yang dijelaskan ujun dan pirang. Ini mana yang benar? Ya, coba diperhatikan kembali ya. Kalau memang ingin menjelaskan ujun dan prang, berarti jelaskan itu. Kalaupun ingin menjelaskan ujun, prang, dan pirang, berarti disebutkan di sini ujun, prang, dan pirang. Kalau memang itu, nah, nanti coba dilihat kembali apa yang dimaksud, apa yang kamu maksud di sini? Apakah prang atau pirang? Atau memang kamu ingin menjelaskan pirang juga? Kalau memang ingin menjelaskan pirang juga, berarti disebutkan di sini. Nah, begitu ya. Berikutnya, setelah kata figuratif, gunakan koma. Gunakan koma ya, ini ya. Nah, gunakan koma. Mengapa kita gunakan koma? Karena ini adalah anak kalimat. Anak kalimat mendahului induk kalimat. Maka gunakan koma. Jadi kalau ada kalimat yang diawali oleh ketika lebih dulu, itu pasti pakai koma ya. Ya, jadi sesudah kata figuratif gunakan koma. Kemudian kata maka ini dihapus. Kemudian kata pemaknaan diganti dengan makna saja. Jadi imbuhan pe dan an ini dibuang. Ya. Berikutnya menjadi. Menjadi ini dibuang saja. Kemudian sebuah diganti dengan suatu. Kemudian ini ada saya buat catatan tambahan di sini ya. Tambahkan satu contoh lagi Hadi Maja, tetapi yang ada dalam masyarakat Lebu. Lalu jelaskan. Jadi kamu tambahkan lagi satu contoh Hadi Maja yang dipakai dalam masyarakat Lebu. Lalu kamu jelaskan makna literal dan makna figuratifnya.
ya. Jadi dijelaskan makna literal dan makna figuratif. Oke. Kemudian pada ini dibuang. Pada dibuang supaya kalimatnya berobjek. Jadi kalau ada pada, kalimat tidak berobjek. Sementara kalimat ini kalimat aktif transitif yang wajib ada objek. Tandanya apa? Tandanya menggunakan verba mengutamakan. Jadi kalau mengutamakan berarti di depannya langsung ke mengutamakan pesan dakwah. Jadi tidak perlu lagi pada pesan dakwah. Berikutnya dalam menemukan pesan dakwah, gunakan koma setelah kata dakwah. Ini ya, setelah kata dakwah gunakan koma. Seperti ini ya. Ya. Berikutnya, hindari penggunaan saya dalam penelitian. Jadi kalau kita membuat penelitian, hindari penggunaan saya. Ya, hindari penggunaan saya dalam penelitian. Jadi ini saya ganti dengan tulisan merah, dibuang saja. Jadi kalau kita kalau kita meneliti, jangan gunakan saya. Jadikan di kalimat itu kalimat pasif, ya, untuk menghindari penggunaan saya. Nah itu juga boleh. Cuma dalam konteks ini yang kata saya dihilangkan saja, sehingga yang akan saya lakukan ini itu dibuang saja, tidak perlu kan. Berikutnya spesifik. Spesifik ini ganti menjadi difokuskan, ya, diganti menjadi difokuskan. Berikutnya yang terdapat. Yang terdapat ini dibuang saja. Ya, yang terdapat itu dibuang saja, tidak perlu. Sehingga langsung ke makna figuratif dalam hadis maja. Kita lanjut. Menggunakan ini ganti dengan menganalisis. Kemudian untuk digunakan. Untuk digunakan, kata untuk diganti dengan yang. Ini ya. Untuk diganti dengan yang. Nah, seperti ini. Ya, begitu. Kemudian setelah kata itu gunakan koma. Nah, ini sama dengan kata selain itu, namun, dengan demikian, selanjutnya itu pakai koma. Ini adalah penghubung antar kalimat. Jadi antar kalimat di belakang dan sesudahnya. Jadi digunakan selain itu. Maka selain itu koma. Oke, kemudian yang terdapat ini langsung dibuang saja. Dibuang. Berikutnya, urutkan tahun yang tertua dulu. Ya, urutkan tahun yang tertua dulu. Artinya begini. Ini kan tahunnya 2011. Yang di atas ini tahun 2018. Kemudian yang di atas ini tahun 2017. Seharusnya penelitian Samsulizar ini ya. Ini posisinya di sini dulu. Baru kemudian 2017 dan 2018. Jadi urutannya adalah 11, 17, 18. Nah, itu. Jadi dia kita buat berurutan tahunnya. Jangan 17 dulu, lalu 18, lalu 11 lagi. Ya, tapi 11 dulu, kemudian 17, kemudian 18. Jadi ini terakhir letaknya. Nah, jangan lupa nanti ini diubah. Ini ketiga, berarti ini menjadi ke-1.
ini menjadi kedua, maaf, ini menjadi keduanya nanti, bukan pertama lagi, ini menjadi ketiganya di sini. Jadi tolong diurutkan ya. Oke, kemudian tentang ini dibuang. Alasannya sama, kalau kita pakai tentang, kalimat ini tidak berobjek. Kemudian sedangkan di awal kalimat ini tidak boleh. Ya, saya sudah pernah menjelaskan. Silakan lihat kembali, simak kembali penjelasan saya pada video yang sebelumnya. Kemudian birun, ini penulisan kata birun ini salah bahasa Acehnya. Silakan dicek kembali penulisan yang benarnya. Lalu kata untuk ini dibuang saja. Kemudian tentang permasalahan ini juga dibuang. Nah, ini ada lagi nih, salah ya. Salah penulisan. Ya, coba dicek ya apa yang benar. Berikutnya penggunaan kata dalam. Dalam ini dibuang saja. Dibuang. Begitu juga dengan yang terkandung. Yang terkandung kan sudah bermakna dalam. Untuk apa lagi disebut dalam? Untuk apa lagi disebut yang terkandung? Maka buang saja yang terkandung, tinggalkan kata dalam. Berikutnya karena ini adalah satu kalimat, jangan buat seperti paragraf ya, langsung begini saja. Ya. Jadi jangan buat seperti paragraf karena dia hanya satu kalimat. Kita lanjutkan. Ini yang saya blok semua ini. Rapatkan lagi ke kiri. Setelah kata peribahasa gunakan tanda koma. Ya, sejajarkan ya. Ini sejajarkan lagi. Maksud saya begini. Ini kan terlalu renggang, jauh. Jadi rapatkan lagi kembali. Nah, ini seperti ini. Jadi lebih rapi ya. Itu maksud saya. Kemudian setelah kata peribahasa gunakan koma ini. Di sini gunakan koma di sini. Mengapa gunakan koma? Karena setelahnya ada kata khususnya. Khususnya yang merupakan keterangan. Jadi sama dengan terutama. Kemarin di video sebelumnya saya sudah pernah jelaskan kalau ada terutama di belakangnya gunakan koma. Khususnya juga sama dia. Kalau ada kata khususnya yang terletak di akhir kalimat, di belakangnya gunakan koma. Ya, begitu ya. Nah, ini juga sama ya, rapatkan lagi ke kiri ya. Ini kan jauh nih. Ya, jauh. Jadi tinggal disesuaikan saja ini. Ini dirapatkan lagi kembali, letaknya di sini nanti. Ini juga menyesuaikan. Ini juga menyesuaikan berarti. Ini berarti kita pindahkan ke sini. Nah, ya. Ini juga kita pindahkan ke kemari. Nah, ini maksud saya. Yang lain juga sama ya. Yang ini juga mengikuti. Jadi tolong dirapikan lagi. Mengikuti yang di atas ini. Ya. Berikutnya populer. Populer ini baku tidak? Coba buka KBBI ya. Coba buka KBBI. Kemudian ini jangan lupa dimiringkan. Ya, miringkan karena dia bukan kosakata bahasa Indonesia. Oke, selesai untuk bab 1. Kita lihat selanjutnya di bab 2. Kemarin saya sudah memeriksa bab 2, tapi ini fokus di pemeriksaan kali ini pada ada atau tidaknya sumber kutipan di dalam daftar pustaka. Fokusnya di situ. Kita lihat yang pertama, yang ini nih. Yang ini. Di posisinya di sini, di sastra lisan, 21 sastra lisan. Ini ya, 2015. Marwati 2015. Nah,
Ini kalau kita bandingkan, kalau ketika saya lihat di daftar pustaka, ini saya buat DP ya. DP ini artinya daftar pustaka. Kalau saya lihat di daftar pustaka, itu tahunnya 2017, bukan 2015. Sementara di sini 2015, mana yang benar? 2015 atau 2017? Ya, tolong disesuaikan. Ya, kita lihat berikutnya di fungsi sastra lisan. Di fungsi sastra lisan, mengapa hanya satu orang? Amin. Mengapa hanya satu orang? Di daftar pustaka ada 2 orang, ada 2 penulis, tapi di sini penulisnya hanya 1. Ya, tolong diperiksa kembali. Ya, kemudian ini Uniawati. Saya tidak menemukan nama Uniawati di dalam daftar pustaka. Tapi yang ada adalah nama Anton di daftar pustaka, bukan Uniawati. Seharusnya kalau mana yang benar? Anton atau Uniawati? Ya. Coba kamu kaji kembali. Yang berikutnya ini. Ini letaknya di sini ya, di subjudul Hadih Majah. Ya, subjudul Hadih Majah. Ini ya, ada Harun. Ada Harun. Mengapa hanya Harun di sini? Mengapa hanya Harun padahal ada yang lebih dari 1 penulisnya? Mengapa Harun saja ditulis? Ya, coba dipelajari kembali ya penulisan yang benarnya. Berikutnya, Muzayyanah 2012. Di daftar pustaka itu saya lihat 2015, bukan 2012. Coba disesuaikan. Kemudian ya, kita lihat lagi bab 3. Di bab 3 ini untuk bab 3, perhatikan ini ada yang salah di sini ya, difahami di kakak ini ada yang salah. Apa yang salah ini? Coba kamu periksa ya, salahnya di mana ini. Kemudian mendeskripsikan apa? Tidak jelas, kamu tidak menyebutkan di sini mendeskripsikan apa. Kamu hanya menyebut mendeskripsikan secara objektif. Jadi kamu harus sebutkan kamu mendeskripsikan apa. Nah, harus disebutkan ya. Kemudian lihat cara mengutip yang benar. Nah, ini sama dengan yang di bab 1 tadi. Bagaimana yang benar penulisannya? Nah, buka lagi buku ya, pelajari lagi. Kemudian kalau dibuat kalimat seperti ini, menurut Spradley dalam Sugiono mengemukakan bahwa ini kalimatnya tidak efektif ini. Saya sudah jelaskan di bab 2. Coba lihat kembali penjelasan saya pada video bimbing bab 2. Ya, lihat kembali bagaimana sebenarnya penulisan yang betulnya. Kalau seperti ini kasusnya. Berikutnya, di sini kamu menggunakan kata informan. Jadi gunakan istilah yang konsisten ya. Maksudnya begini, kalau kamu menggunakan sumber data, berarti di sini juga ganti dengan sumber data, bukan informan. Ya, tolong diperiksa ya. Kemudian ini yaitu seperti ini salah. Saya sudah menjelaskan di bab 2 juga, atau tadi juga baru saya jelaskan. Coba diulang lagi untuk mendengarkannya.
Kemudian ini informan juga tadi sudah saya jelaskan, gunakan istilah yang konsisten ya. Lalu sehingga. Kalau ada sehingga di belakangnya tidak boleh ada koma. Ini ya. Jadi koma ini harusnya dihapus. Ya. Kemudian narasumber. Narasumber sama dengan penjelasan saya tadi dengan informan. Ya. Gunakan istilah yang sama. Jadi berarti narasumber dan informan ini kamu ganti menjadi sumber data. Ya, ini juga sama penjelasan saya. Kemudian tidak boleh begini, jumlah informan atau narasumber dalam penelitian ini tidak dapat ditentukan sebelumnya sebelum penelitian selesai. Tidak bisa begini. Kamu harus tentukan berapa orang yang akan menjadi sumber data. Wajib. Tentukan berapa orang yang akan menjadi sumber data. Oke. Kemudian sering. Sering ini dibuang saja. Tidak perlu. Lalu daftar pertanyaan wawancara. Ini kan ada kamu sebut instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri dan daftar pertanyaan wawancara. Jadi bimbingan selanjutnya silakan dibuat daftar pertanyaan wawancara. Berikutnya, ini nomor nama kegiatan, posisikan di tengah, di sini ya, pas di tengah ini, ya, supaya rapi ya. Kata tahun ini dibuang. Mengapa? Tinggalkan saja 2020 saja, tidak perlu menyebut tahun lagi. Karena 2020 ini memang tahun. Tidak perlu sebutkan kata tahun. Kemudian kamu hanya menyebut di sini wawancara, sementara di atas di sini kamu ada menyebutkan teknik catat. Nah, teknik catat ini kapan digunakan? Sebutkan juga di sini. Apakah dia sekalian dengan wawancara atau terpisah? Sebutkan. Begitu ya. Kemudian tabel yang September dan Oktober ini dihapus saja. Kan kosong ini, tidak ada kan? Jadi dihapus saja. Tinggalkan Juni, Juli, Agustus. Oke. Data tambahkan di sini ya. Data penelitian. Kemudian yang telah diperoleh ini dibuang. Akan juga dibuang. Lalu ini halaman ini dirapatkan kembali dengan titik 2. Berikutnya, sebelum kata mengemukakan, tambahkan yang. Ya, maaf, tambahkan bahwa. Oh, sudah ada bahwa ya. Oke, ini saya hapus saja. Sudah benar. Kemudian kata dalam ini dibuang. Terdiri atas ganti terdiri dari ganti dengan terdiri atas. Jadi bukan terdiri dari ya, melainkan terdiri atas. Ya, ini huruf-huruf awal kapital ya, ini lagi ya. Reduction R kapital, display D kapital, drawing or verification kapital. Kemudian ini kan Inggris Indonesia. Coba diubah dibalik ya susunannya, Indonesia dulu baru kemudian Inggris. Ini ya, begini contohnya cara menulisnya. Reduksi data dalam kurung. Nah, ini ya. Ya. Begini caranya. Ini dimiringkan karena bahasa Inggris. Nah, jadi seperti ini caranya. Untuk nomor 2, 3. Ya. Jadi Indonesia dulu baru kemudian kita sebutkan Inggris. Kemudian ini ada tanda koma, dibuang saja. Yang ini juga dibuang. Di sini juga dibuang yang. Display ini tadi sudah saya jelaskan, huruf awal kapital, ini juga huruf awal kapital. Ya, kemudian ini kalimat tidak efektif ini.
dalam penarikan simpulan harus didasarkan pada reduksi data dan penyajian data. Tidak efektif ini. Kalimat tidak bersubjek. Jadi kalimat ini tidak bersubjek nih. Coba kamu buat kalimat ini menjadi bersubjek. Kemudian saya buat catatan tambahan di sini, jelaskan juga penarikan simpulan tentang apa. Kaitkan dengan rumusan masalah. Ya, begitu. Kita lanjut ke daftar pustaka. Ini untuk daftar pustaka, saya melihat banyak sekali sumber dari jurnal. Banyak sekali sumber dari jurnal. Nah, penulisan daftar pustaka, kalau kita mengutip dari jurnal, itu ada aturannya. Dan saya melihat di sini aturannya, di sini penulisan daftar pustaka tidak mengikuti aturan yang disebutkan, yang telah ditentukan. Jadi kamu baca lagi teknik penulisan daftar pustaka kalau sumbernya kita ambil dari jurnal. Nah, ini masih ada yang salah ini. Jadi sampai ke bawah ini ya, masih ada yang salah. Berikutnya, kalau penulisnya ada dua, gunakan dan. Ya. Kalau penulisnya ada dua, gunakan dan. Apa contohnya? Ini, khair ini. Ini kan ada dua penulisnya. Gunakan dan. Nah, ini ya, dan. Begitu juga yang dua, ini. Harun Muhammad Husaini. Oh, ini lebih dari dua. Ini lagi. Ini juga lebih dari dua. Ini 1, 2, 3. Nah, kalau sudah 4 ya, ada 4 ini malah. Kalau ada 4 orang, bukan lagi begini cara menulis daftar pustakanya. Bagaimana caranya? Coba buka lagi buku. Ya, yang jelas bukan seperti ini. Kemudian nah, jadi itu ya. Nah, ini lebih dari 2 orang. Nah, maka bukan begini yang perlu kamu buat. Bukan begini cara menulis nama orang dalam daftar pustaka kalau penulisnya lebih dari 2 orang. Bukan begini. Coba buka lagi buku nanti. Nah, saya tidak akan menjelaskan. Ya. Kemudian kita lihat berikutnya ini ya. Ini tadi di daftar pustaka yang ada Uniawati, di pembahasan yang di bab 2 di atas yang ada nama Uniawati. Tapi di sini tidak ada nama Uniawati, yang ada hanya nama Anton. Mana yang benar ini? Coba diperiksa kembali ya. Ini tadi sudah saya jelaskan mengenai di bab 2 tadi, di bab 1 ya, kalau tidak salah itu hanya khair, padahal di sini penulisnya ada 2. Ya. Coba diperbaiki. Kemudian ini Fahri. Fahri ini tidak saya temukan di daftar pustaka. Ya, nanti coba kamu lihat lagi apakah ada. Kalau memang ada kamu sebutkan di pembahasan yang di atas bab 1, 2 atau 3, ini sudah benar. Tapi kalau memang tidak pernah kamu singgung atau kamu tidak pernah mengutip nama Fahri, maka tidak boleh ada nama dia di daftar pustaka. Kemudian ini mengapa ada dalam kurung ini tahun ini? Ya. Sedangkan yang lain tidak ada kan? Nih, coba kamu lihat mana yang benar, pakai dalam kurung atau tidak. Ini juga tidak ada dalam kutipan, baik di bab 1, bab 2 maupun bab 3. Ini lagi ya. Ini juga tidak ada. Ini juga tidak ada. Ini juga tidak ada ini. Ini juga tidak ada.
Nah, tidak ada dalam daftar pustaka. Ini juga tidak ada. Ini lagi tidak ada. Ya, ini juga. Nah, ini salah penulisannya ya, salah penulisan jurnal, salah penulisan sumber. Jadi kamu lihat lagi bagaimana cara menulis daftar pustaka kalau kita mengutip dari jurnal. Begitu ya. Ini saja penjelasan saya hari ini. Silakan diperbaiki, nanti dikirimkan ke saya yang sudah diperbaiki semua mulai dari bab 1, 2, dan 3. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.